Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, lagi viral Gus Miftah. Bahkan ada tanggapan spesifik ini dari PBNU, Detik News. PBNU minta mubalik hati-hati bercanda usai gaduh Miftah olok-olok penjual es. Ditulis oleh Wildan Hayatun Nufus kemarin Kamis tanggal 5 Desember 2024, Jakarta. Putusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman atau dikenal sebagai Gus Miftah telah meminta maaf kepada penjual es teh bernama Son Haji, 38 tahun, yang diolok-oloknya. Ketua PBNU Ahmad Fakhrur Razi atau Gus Fakhrur mengatakan peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi mubalik lainnya agar lebih berhati-hati dalam bercanda. Kasus ini menjadi pelajaran bagi mubalik lainnya agar lebih berhati-hati dalam bercanda, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan melukai perasaan orang lain, kata Fakhrur kepada wartawan Rabu 4/12/2024. Selanjutnya bisa baca sendiri di Detik.com dan media-media lainnya. Yang menarik, setahu saya Ahmad Fakhrur ini Dr. Fakhrur, sama-sama mukibin Habib Dobolowi. Jadi ini peringatan secara internal antar mukibin, dan juga ada baiknya Fakhrur untuk menegur junjungannya para Habib Dobolowi yang selama ini justru lebih parah di dalam penyampaian orasi-orasinya, menghina kiai-kiai NU, bahkan menghina presiden, menghina sistem pemerintahan yang ada. Rizik kemarin bahkan mendeklarasikan Indonesia bersyariah. Atau juga untuk Pak Fakhrur sendiri, bagaimana dia mensikapi secara sinis adanya diskursus nasab, terutama pasca tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Publik juga sudah melihat bagaimana ucapan-ucapan Fakhrur menanggapi adanya diskursus nasab yang menurut kami juga mungkin kurang elok disampaikan oleh seorang yang berkedudukan dalam salah satu jajaran pengurus di PBNU. Kalau sikap belagu, sok arogan dari para mukibin itu sudah biasa ditampilkan, karena memang orang tidak akan jauh dari apa yang diidolakannya. Para mukibin tentunya juga akan kecipretan karena bergurunya kepada para gabaib. Ada pepatah Arab, anil mar'i la tas'al in kunta ta'rifahu fas'al qarinahu. Terhadap seseorang tidak perlu kita tanya, tapi lihatlah siapa yang di sekelilingnya. Ini pelajaran berharga buat siapapun untuk tidak lagi dekat-dekat dengan para Habib Dobolowi, karena secara otomatis apa yang menjadi perilaku para Habib Dobolowi juga akan menetes terhadap para mukibin-mukibinnya, yang kalau kita lihat para gabaib pertama berbohong, nasab mereka mengklaim sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dasar sedikit pun berbasis ilmu pengetahuan.
apakah dari ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi, bahkan secara genetika, para Habib Tebolowi bukanlah orang Arab. Jadi mustahil kalau para Habib Tebolowi itu keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ajaran-ajaran mereka sangatlah rasis, menganggap dirinya klan yang lebih mulia dari pribumi, dan apa yang dilontarkan dari mulutnya selalu mengagul-agulkan, menyombongkan para datuknya yang di-framing seolah-olah sebagai wali, sebagai sufi, sebagai ulama besar, padahal semua itu adalah dongeng belaka yang tidak satupun bisa dibuktikan dari unsur kesejarahannya, mulai Faqih Muqaddam sampai ke atas Alwi, Ubaid. Tidak ada catatan sejarah yang menulis tentang keberadaan mereka. Ini menurut kami lebih parah untuk dikritisi oleh Fakhrur, karena dia juga apapun seorang tokoh, bahkan sebagai seorang doktor, tentunya akan lebih memiliki efek yang jauh daripada orang biasa ketika berani mengkritisi arogansi dan supremasi para Habib Tebolowi yang secara terang benerang sering membuat gaduh di bumi Nusantara. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.